Judi online hari ini bukan lagi sekedar situs ilegal yang diblokir dan tumbuh kembali. Ia sudah menjelma menjadi ekosistem yang lebih besar. Kita akan kembali tanya para narasumber. Pak Susno, ada istilah jika polisi ingin menangkap penjahat, ia harus 3 langkah lebih maju dari penjahatnya. Tapi yang sering kali terjadi, penjahatnya lebih maju 5 langkah dari pihak kepolisian. Tanggapan Anda? Benar sekali istilah itu ya. Jadi kalau polisinya sejajar, apalagi kalau di belakangnya tidak mungkin terungkap. Mengungkap kejahatan teroris ya, karena waktu saya dulu yang banyak teroris ya. Dia harus lebih pintar dari teroris. Kita mengungkap teroris itu nggak bisa lagi model polisi tradisional datang ke dukun, dilihat di air gitu, fotonya gini-gini nggak bisa. Tapi dengan cara digital gitu. Oh, dengan cara misalnya HP-nya nomornya ini, kartunya ditemukan ini dan sebagai melacak, kemudian dikaitkan dengan tiang BTS, kemudian dikaitkan juga dengan dia kebiasaannya ngambil uang di ATM yang mana, tiap ATM itu ada nomor, kemudian di ATM itu ada sorotan CCTV, ini. ya. Dari situlah dianalisis, oh dia ngaku namanya ini, rekening banknya atas nama perempuan, tapi dari sorotan kamera, oh ini tersangkanya ini, akhirnya ditangkap pas dia ngambil duit. Nah itu polisi harus bisa begitu. Sama dengan nyadap telepon ya. Nyadap telepon nggak bisa lagi main nyadap model dulu gitu. Nah inilah luar biasa. Artinya kepolisian kita untuk hal-hal yang begini is okay. Tapi ini kemampuan ini tidak merata sampai ke polisi di bawah ya. Nah mungkin pada level Mabes Polri sampai Polda Metro ya. Tapi pada level bawah ya masih parah gitu kan. Karena jumlah Polri ini 450.000 lebih. Masih ada yang kemampuannya boro-boro untuk mampu gitu, untuk ngirim WA aja dia sulit gitu. Untuk WA aja sulit, apalagi mainkan komputer, apalagi sudah terkait dengan saintifik. Jadi kita harapkan polisinya lebih maju, yes. Tapi sekarang apakah polisi sudah maju? Yes untuk sebagian, untuk bertaraf internasional. Tapi untuk sebagian besar belum. Mungkin 10% ya sudah maju. Nah kemajuan aja tidak cukup, masih harus disertai dengan di sini integritas mentalnya. Saya maju, mengerti, paham, tapi bisa saya salah gunakan gitu kan. Dengan kemajuan ini saya bisa menggertak, oh saya tahu permainan kamu begini-begini, sehingga orang bisa dekat. Jadi dua, kemajuannya dia harus menguasai IT yang hebat, intelektualnya hebat, saintifiknya bagus, tetapi di sininya juga harus bagus. Dia punya integritas. Ya. Pak Alfons, kita berbicara soal kecanggihan digital. Judul ini menjelma ya, bukan hanya lewat situs, tapi lewat berbagai cara. Bagaimana agar kita bisa membaca gestur adanya si judul ini? Yang jadi masalah di dunia IT itu adalah perubahan itu adalah sesuatu yang kekal di dunia IT. Jadi yang hari ini kita merasa aman, kita merasa secure, dalam waktu beberapa saat dan waktu singkat akan bisa ditembus. Lalu judi online ini apalagi pemainnya juga sangat mengikuti teknologi. Jadi kalau misalnya ada jalur-jalur umum yang ditutup, mereka kan berusaha mencari jalur lain. Contohnya seperti apa sih Pak Alfons dalam kehidupan sehari-hari yang biasa ditemukan? Ini kita ada hubungan dengan ada PP Tunas. Ini kita perlu apresiasi dari Komdigi. PP Tunas ini membatasi anak di bawah 16 dan 18 untuk mengakses media sosial. Dan ini jadi seluruh Indonesia jadi nggak bisa akses. Sebenarnya ini bagus ya, tapi perlu disosialisasikan. Kenapa? Karena kalau tanpa disosialisasikan seperti ini, judul ini mereka bisa menjangkau anak-anak. Misalnya mereka lagi main Roblox atau apa, lalu ada iklan. Nah di iklan itu mereka dengan sangat mudah bisa menyusup. Awal-awalnya main-main gak ada uangnya gitu, tapi menang gitu. Selama pelan, oh kamu dapat bonus nih, dapat token, dapat apa, bisa beli ini. Nah pelan-pelan diarahkan, dia wah anaknya udah mulai ketagihan, lalu muncul iklannya atau apa aja. Nah seperti itu yang perlu kita perhatikan. Oke, nah Pak Susno, Komdigi juga menyebut 200.000 anak terpapar judi online begitu. Tapi kalau Anda lihat saat ini dengan adanya PP Tunas, apakah ini bisa menjadi harapan para orang tua dengan bisa memantau anak-anak mereka? Iya, dengan IT kan semuanya tidak sulit ya. Kan ada caranya. Anak-anak punya HP dilarang untuk mengakses yang dewasa. Itu kan ada setelannya, pakarnya kan mereka. HP anak-anak oleh orang tuanya kan didaftarkan milik
cucu saya misalnya namanya ini umur sekian, itu terpantau di Komdigi. Berarti untuk HP cucu saya ini dia tidak boleh mengakses yang disebutkan oleh Pak Alfon tadi. Ya. Sebenarnya gampang itu, sesuatu yang gampang tidak sulit. Sulit memikirkan itu bagi saya yang bodoh IT. Gimana caranya ya, sekian juta. Tapi bagi orang yang ngerti IT, bagi orang Komdigi tidak gampang. Oh, untuk anak yang terdaftar ini HP-nya diblok, tidak boleh mengakses yang mengarah ke judi. Artinya tidak sulit dan ini suatu hal yang harapan baru dengan adanya Tunas PP tadi. itu. Mudah-mudahan itu tidak hanya memblokir ke akses-akses situs sosial dewasa, ke media sosial, tapi juga memblokir tidak boleh dia ke permainan-permainan yang mengarah ke judi, apalagi judi. Sangat miris kalau kita lihat realita, ternyata kasus judi ini juga menyasar anak-anak. Kenapa demikian, Mas Alfons? Karena menurut psikolog, anak-anak, jangankan anak-anak, di bawah 21 tahun, pertumbuhan otak anak itu belum sempurna. Sehingga mereka mudah terpengaruh, dengan mudah mudah tercandu oleh hal-hal yang dari kecil dibiarkan. Jadi hal itu yang memang perlu menjadi concern utama kita. Jadi biarlah anak itu mendapatkan hak asasinya. Hak asasi anak tuh bukan mengakses semua informasi. Hak asasi anak adalah mengakses informasi sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Nanti udah umur 18, dia baru boleh akses yang dia udah tahu tanggung jawabnya. Kalau dari kecil, dari umur 10 tahun dia akses konten-konten dia nggak perlu akses itu, ya dia akan rusak. Dan ini berkaitan dengan kita ngomong terlalu jauh nih, Indonesia emas. Sekarang kita punya bonus demografi. Masyarakat yang produktif sangat banyak, 10 dan 15 tahun lagi mereka yang akan memimpin negeri ini. Bayangkan kalau nggak ada PP Tunas ini, lalu anak-anak semua terpapar oleh konten-konten yang buruk, 10-15 tahun lagi Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang dirusak oleh konten-konten seperti ini. Kita akan mau kemana gitu. Kita beruntung sekarang sudah ada PP Tunas. Tapi apakah masih bisa ada celah untuk judul ini masuk ke anak-anak? Tetap ada celah dan kita tidak mungkin bisa menutup 100%. Kita harus realistis, sama seperti prostitusi, narkotika. Judul itu kita nggak bisa tutup 100% basmi, tapi kita bisa tekan semaksimal mungkin. Dan itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang kita sebutkan tadi. Termasuk juga orang tua. Kalau kata Pak Susno, kita juga harus melek terutama sama orang teknologi. tua. Kalau untuk kita ngomong anak, terutama orang tua. Nah di sini negara membantu dengan PP Tunas. Orang tua katakan porsinya lebih dari 50%. Karena kalau anaknya rusak, yang paling rugi itu orang tuanya. Nggak perlu dihukum pun, dia sudah dihukum dengan anaknya rusak gitu. Jadi itu yang perlu disadari oleh orang tua. Pak Susno ditambahkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tadi nyambung punya Pak Alfons. Orang tua sangat penting. Yang diblokir itu tidak boleh mengakses itu HP anak kan, yang sudah terdaftar di Komdigi kan. HP saya tidak. Kalau saya selaku kakek atau selaku bapak, saya teledor tidak peduli dengan anak, dipinjam oleh anak saya, dia bisa mengakses apa-apa. Jadi saya sangat sependapat bahwa orang tua pun harus membatasi anaknya jangan pinjam HP dengan alasan apa. Kemudian orang tua pun harus mengawasi penggunaan HP daripada anaknya. Dan termasuk pergaulannya. Jadi peran orang tua itu besar sekali, lebih dari 50% gitu. Tertutup di HP anaknya, terbuka di HP bapak ibunya, ya jebol juga. Atau HP pembantu gitu kan. Pembantu kan sudah dewasa, dia pinjam kan. Dia pinjam, dia kasih duit untuk beli pulsa. Ya jebol juga. Ya, jangan sampai ya dengan ekosistem yang mudah itu justru nantinya bisa terus berjalan ya, begitu ya, dengan adanya judul yang tadi Pak Susno sebutkan, ada pinjol juga, kemudian juga ekosistem yang mendukung. Jadi gimana Pak Susno untuk kita sama-sama saat ini bisa negara utamanya ya bergerak untuk memberantas judul sampai ke akar-akar yang mungkinkah? Sangat mungkin ya, karena negara lain kita lihat kan, Singapura tetangga kita kan. Kenapa Singapura bisa gitu kan? Jangan dikatakan Singapura negara kecil. Enggak, karena walaupun kecil, didirikan misalnya servernya di Singapura untuk bermain, dia kan bisa menjangkau sampai ke Arab Saudi, sampai ke Afrika kan. Karena judul ini tidak terbatas di kota Jakarta. Artinya kok Singapura bisa membatasi.
mungkin tetangga kita Malaysia kok bisa, Brunei Darussalam bisa. Padahal misalnya Brunei Darussalam, Singapura itu bisa menjangkau dunia juga. Nah ini berarti karena negara kita dipandang penegakan hukumnya masih lunak. Nah satu, yang kedua keseriusan dari pemerintah mungkin belum. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Polri ini adalah harta karun. Ini start kita untuk serius membatasi ini. Caranya gimana? Tadi udah diuraikan oleh mereka, beliau secara teknis gitu kan. Nah saya baru menguraikan apa secara pandangan-pandangan daripada hukum, beliau sudah secara teknis ini gampang. Asal tadi pertanyaan pertama dari Mbak Kaila tadi bagus sekali, siapkah? Artinya sama dengan maukah? Nah itu aja. Alphonse, jadi kalau kita bicara dalam tanda kutip backing, tidak hanya di dalam negeri dong, di luar negeri juga ada. Maksudnya backing dari judol jika memang pasarnya itu ada di Indonesia seperti yang 320 WNI itu tadi, WNA. Ya, ini dugaan yang di Hamburg itu kan ada backupnya mengapa bisa seberani itu, lalu bisa dapat tempat yang cukup terlindung, lalu seakan-akan tidak terdeteksi. Tapi semuanya kita akan meminta ke Polri untuk melakukan penyelidikan dan membuka sejelas-jelasnya. Kan sudah diungkapkan bahwa siapapun backingnya akan ditindak. Kita tunggu, kita nggak boleh menuduh tanpa dasar yang kuat. Kami percaya dari Polri itu udah punya datanya kok. Tinggal kita tunggu waktu mereka ungkapkan, dan mohon kalau udah dapat tolonglah disikapi dengan serius karena ini merusak masyarakat Indonesia, bukan cuma sedikit. Ini bisa nanti masa depan kita bisa hancur. Sebagai contoh, Kamboja melegalkan judol tapi tidak untuk warga negaranya sendiri, betul? Ya konyolnya begitu. Jadi dia nggak boleh merusak negaranya, tapi boleh merusak negara lain. Sedangkan kita di sini kita baik hati, yang nyerang Vietnam, yang nyerang ke Cina, ke Thailand, kita tangkapin, kita hukum dengan berat, lalu kita kasih bonus lagi, kita deportasi balik gitu. Udah dihukum di sini, dideportasi ke sana gitu. Sedangkan yang merusak Indonesia ini mereka bantu nggak atau mereka setengah tutup mata. Nah itu kita perlu komplain juga. Jadi ini kita lari ke Departemen Luar Negeri. Internasional. Ya, Departemen Luar Negeri. Sanksi tegas juga untuk para WNA yang bisa dong, lu udah gue bantuin gitu loh. Sependapat dengan beliau kan. Ini kan boleh kamu di sini tapi jangan ke sini. Thailand kan marah dia sama Kamboja kan, perang itu kan dibom. Iya, diserang, dibom. Pusat judinya Kamboja itu kan bukan di Phnom Penhnya kan, tapi di perbatasannya. Kata istilah beliau itu entah berantah tadi, dibom oleh Thailand. Pusat judinya bukan di Thailand yang dibom, yang di Kamboja yang ngebom Thailand gitu. Oke. Closing statement untuk masing-masing narasumber. Jadi dengan kasus ini seperti apa tindakan tegas yang harus segera dilakukan? Kita tidak butuh hanya jalan saja, tapi lari maraton. Ya, jadi saya berpendapat ya bahwa ini sudah saatnya Presiden, karena ini seolah menjadi extraordinary, tidak cukup hanya dengan dukungan moral, saya setuju dan menghargai, tapi Presiden langsung membuat action langsung dengan membentuk Satgas, dengan menerbitkan Kepres, dan apa yang dilakukan Polri ini starting yang paling bagus gitu. Keberhasilan Polri ini jangan cukup sampai di Hayamuruk gitu. Kita sampai ke siapa backingnya dan siapa otaknya. Pak Alphonse ditambahkan Satgas, Kepres, literasi dan edukasi. Ya, jadi masyarakat perlu menyadari kalau kalian main judi online, kalian 2 kali rugi. Jadi itu yang perlu sadari. Mari kita Satgas bersama-sama untuk menjalankan program ini maraton. Kita buat literasi digital dan finansial, makin banyak masyarakat menyadarinya, secara tidak langsung akan bisa menekan judi online ini, sehingga kita nanti kita benar-benar berharap kita mau menuju Indonesia emas, kita udah ada modalnya, ya bonus demografi. Jangan sampai ini dirusak oleh judi online atau konten-konten yang berbahaya. Kalau perjudian konvensional bicara mengenai menang kalah, untung rugi, maka judi online hari ini sudah melangkah lebih jauh. Pemain bukan sekedar bertaruh melawan keberuntungan,
tetapi melawan sistem yang bisa mengatur kapan menang dan kapan waktunya dihancurkan. Terima kasih para narasumber saya, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009, dan Alphonse Tanuwijaya, pakar keamanan siber Vaksinkom, telah bergabung di Gestur kali ini. Saya Naila Husna pamit undur diri, kita jumpa lagi di Gestur minggu depan. Sampai jumpa.